Akhirnya, Sultan meluluskan permintaan Bok dengan mengirimkan sebuah perahu dengan seseorang yang akan meminta suku Dayak Tring untuk menampakkan dirinya. Namun, seminggu berlalu, tidaklah ada kabar sedikitpun. Anehnya lagi, perahu itu tak kunjung kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baraya-baraya sedulurku di BP Channel? Semoga kondisinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, amin. Di postingan kali ini sedikit berbeda. Kita akan coba mengulik sejarah tentang adanya misteri ras manusia berekor dan suku kanibal di Borneo, Kalimantan. Hal ini tertuang di Nat Geographic tentang misteri pencarian ras manusia berekor dan suku kanibal di Kalimantan. Pernah seorang naturalis dan penjelajah dari Eropa yang meneliti pedalaman Kalimantan melalui National Geographic Indonesia yang menuturkan kisahnya. Di suatu hari pada hari Minggu tanggal 20 Juli 1879 tepatnya, saya memulai perjalanan dari Samarinda dengan 2 perahu ke Tanggarong di wilayah Kalimantan. Dia menelusnya dengan seorang lelaki muda yang dicatat dalam buku catatannya jaraknya sekitar kurang lebih 30 mil perjalanan melalui sungai. Lelaki tersebut adalah Carl Alfred Bok, naturalis dan pelancong kelahiran Copenhagen, Denmark. Meskipun lahir di Denmark, Bok mengikuti kewarganegaraan orang tuanya yaitu Norwegia. Dia juga pernah melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama 6 bulan lamanya. Saat itu usianya masih 30 tahun. Carl Alfred Bok, lelaki Norwegia, penjelajah Kalimantan di tahun 1879. Misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal Johan van Lansberg untuk melaporkan keberadaan suku-suku Dayak dan menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda. Hasil penjelajahannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan pedalaman Kalimantan, Bok menulis buku berjudul The Headhunter of Borneo yang pernah diterbitkan pada tahun 1881 lengkap dengan 37 litografi dan juga ilustrasinya. Dalam bukunya yang sensasional tersebut, dia berkisah tentang peradaban Dayak dan kanibalisme antar suku saat itu. Bok memberi kita informasi yang padat tentang suku Dayak dari Kalimantan Selatan. Ungkap Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan juga penjelajah asal Inggris beberapa bulan setelah buku tersebut terbit. Kesan umum dari deskripsinya yang didukung potret kehidupan menunjukkan adanya kesamaan yang indah antara semua suku di pulau besar tersebut, baik dalam karakteristik fisik maupun mental. Meskipun ada banyak spesialisasi dalam kebiasaannya, demikian ungkap Wallace saat itu. Bok dalam catatannya telah berjumpa Dayak Longwai, Dayak Longwaho, Dayak Modang, Dayak Punan, yaitu orang bukit dari Amontai dan Dayak Tring. Dia juga menuturkan upayanya dalam menyingkap kisah lama dari warga setempat tentang manusia berekor. Seorang abdi kepercayaan dari Sultan Kutai A.M. Sulaiman pernah bersaksi menjumpai sosok itu dan menjulukinya dengan orang buntut. Saya berhasil menyelesaikan perjalanan ini. Saya menjelajahi rute dari Tenggarong ke Banjarmasin sejauh 700 mil panjangnya, melewati serangkaian bahaya dan juga kesukaran di suku Dayak, ungkap Carl Bok. Keingintahuan dari Carl Alfred Bok saat itu mengenai rantai kerabat yang hilang nyaris membuat perseteruan 2 kesultanan saat itu. Pertanyaannya, benarkah manusia berekor itu ada? Pencarian ras manusia berekor di Kalimantan. Sembari menikmati durian dalam jamuan makan malam di atas rakit, Carl Bok berbincang dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan juga kerabatnya tentang keberadaan ras manusia berekor. Konon, mereka menghuni pemukiman Kesultanan Pasir dan tepian sungai Teweh. Percakapan itu membuat Bok berpikir tentang keberadaan tautan kerabat yang hilang yang disuarakan pendukung teori Darwin. Ciropon, seorang abdi kepercayaan Sultan, meyakinkan Bok di depan Sultan dan para pangeran. Sang abdi itu beberapa tahun silam pernah menjumpai sosok manusia berekor di pasir dan menjulukinya dengan orang buntut.
Sang abdi bahkan mampu melukiskan sosok manusia berekor dengan kata-kata. Kepala suku mereka, ujarnya, berpenampilan sangat luar biasa, berambut putih dan bermata putih. Mereka memiliki ekor sekitar 5 hingga 10 cm panjangnya. Uniknya, mereka harus membuat lubang di lantai rumah untuk tempat ekor mereka, sehingga mereka dapat duduk dengan nyaman. Sultan Kutai pun turut takjub dengan kisah abdinya tersebut. Dia pun memberangkatkan Ciropon bersama sebuah surat yang memohon Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang manusia berekor. Sejatinya, Bok sedikit ragu soal mitos manusia berekor di pedalaman Kalimantan saat itu. Namun demikian, dia setuju untuk tetap berupaya mencari tautan kerabat yang hilang tersebut. Bahkan dia pernah menjanjikan kepada Ciropon sejumlah uang sebesar 500 gulden apabila berhasil membawa sepasang manusia langka tersebut. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Bok melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin saat itu. Ketika Bok berada di kota itu, Ciropon menjumpainya. Wajah sang abdi itu kecewa sambil berkata bahwa dia telah menyampaikan surat itu kepada Sultan Pasir, namun tidak mampu membawa ras manusia berekor pesanan Bok. Ciropon pun memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Akhirnya, Residen Banjarmasin pun bersedia membantu Bok. Lalu dia mengirimkan surat kepada Sultan Pasir yang isinya menanyakan sekali lagi soal keberadaan manusia berekor di wilayahnya. Hampir sebulan berlalu. Surat balasan dari Sultan Pasir sampai juga ke tangan Residen Banjarmasin saat itu. Tampaknya ada kesalahpahaman. Orang buntut Sultan di Pasir adalah sebutan para pengawal pribadi Sultan Pasir. Pantaslah Sultan Pasir marah besar saat itu hingga mengancam perlawanan terhadap Sultan Kutai dan mengusir Ciropon. Akibatnya, menurut Bok, mereka mendirikan kubu pertahanan dan bersiap untuk berperang melawan Kesultanan Kutai. Jika Sultan Kutai menginginkan orang butut saya, ujar Sultan Pasir, biarkan dia ambil sendiri ke sini. Meskipun demikian, Ciropon tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa manusia berekor itu nyata adanya. Dia pun berucap, demi Allah, saya pernah melihat orang buntut beberapa waktu silam dan berbicara kepada mereka. Tetapi saya tidak bisa melihat mereka saat ini, ungkapnya seperti yang dicatat oleh Bok. Apakah ras manusia berekor itu benar-benar ada di hutan Kalimantan? Entahlah, Bok tak pernah tertarik lagi menyelisik sosok misterius tersebut. Dia pun menyebut peristiwa pencarian ras manusia berekor di Kalimantan sebagai kekeliruan yang sangat menggelikan, ujarnya. Karl Bloch berjumpa dengan suku Dayak pemakan manusia. Perjalanan dari kota Bangun ke pemukiman Tring memakan waktu selama 4 hari. Ungkap Karl Alfred Bloch, dia berharap di Muara Pahau dapat menjumpai suku Dayak asli Tring, cabang keluarga suku Bahau. Lantaran sampai 3 hari tak berjumpa seorang pun, lalu dia berencana memasuki kampung-kampung mereka. Namun Sultan dan pengikutnya berkata bahwa perjalanan menuju ke sana sangat-sangat tidaklah aman. Ungkap Bok, suku tersebut adalah kanibal, dibenci dan juga ditakuti oleh tetangga suku mereka. Sultan Haji Muhammad Sulaiman khawatir suku Dayak akan menduga bahwa rombongannya bersiap menyerang mereka. Saya harus melihat mereka karena mendengar kisah mereka, bahkan mereka sangatlah keji serta kanibal. Pemerintahan kolonial berharap saya dapat memberikan laporan tentang kebiadaban tersebut, pinta Bok, dan saya pasti disalahkan kalau tidak menyaksikan mereka. Akhirnya Sultan meluluskan permintaan Bok dengan mengirimkan sebuah perahu dengan seseorang yang akan meminta suku Dayak Tring untuk menampakkan dirinya. Namun seminggu berlalu tidaklah ada kabar sedikitpun. Anehnya lagi, perahu itu tak kunjung kembali. Apakah mereka telah terbunuh dan dimakan oleh suku tersebut? Demikian saat itu keresahan dari Bok. Sultan pun turut gusar. Kemudian dia mengirimkan perahu besar yang dipimpin seorang kapiten Bugis. Mujurnya 3 hari kemudian perahu kembali bersama sekitar 40-an warga Dayak Tring, termasuk 4 perempuan. Seorang pendeta perempuan mempersilahkan saya untuk mengambil gambar sosoknya, ungkap Bok saat itu. Hal yang paling menakjubkan adalah lubang telinganya panjang berbandul cincin logam
Selanjutnya, ketiadaan alis di dahinya, tambah Bok. Perempuan tersebut mengizinkan Bok untuk mengamati secara detail bagian tubuhnya. Lalu, kembangan tato di bagian paha juga menjadi hal yang sangat menarik saat itu. Rambut mereka yang pendek menjadi pembeda dengan para perempuan suku-suku lainnya. Dan warna kulit mereka yang lebih cerah ketimbang suku-suku Dayak lainnya, kecuali orang-orang Punan, ungkapnya. Sambil menggulurkan kedua tangannya, pendeta perempuan tadi berkata kepada Bok bahwa telapak tangan merupakan bagian terbaik untuk dimakan. Dia juga menunjuk lutut dan dahi sambil berkata dengan bahasa Melayu, bye-bye, yang artinya baik. Demikian menurut Bok, yang menunjukkan bahwa otak dan daging lutut merupakan hidangan yang sangat lezat bagi sukunya saat itu. Kemudian seorang kepala suku Dayak kanibal menyambangi tempat menginap Bok dan namanya Sibau Mobang. Dia datang bersama pendampingnya, seorang perempuan dan dua lelaki. Saat dia memasuki rumah panggung saya, demikian tulis Bok saat itu, dia berdiri beberapa saat tanpa bergerak ataupun berkata-kata, memandangi saya dengan tatapan dalam, sementara saya sedang berpura-pura tidak mengamati apa yang dilakukannya. Lalu dia duduk dengan pelan sekitar 2 meter dari kaki saya. Tampaknya si Bau berusia sekitar 50-an tahun, demikian menurut Bok saat itu. Ompong dan kempot, kulitnya coklat kekuningan dan agaknya sakit-sakitan. Sejumput rambut kaku menghias kumis dan dagunya. Kupingnya menjuntai dan ditindik dengan lubang besar. Semua penampilan lelaki itu kian menambah kesan angker tentang dirinya. Matanya mengekspresikan tatapan mata binatang buas, ungkap Bok yang mencoba melukiskan sosok lelaki tersebut, dan di sekitar matanya tampak garis-garis yang gelap seperti bayang-bayang kejahatan. Namun, lengan kanannya yang berhias gelang logam dan kondisinya juga lumpuh, ungkap Bok. Untuk alasan itulah dia menempatkan senjata mandaunya di sisi kanan, dan selama beberapa tahun telah banyak korban dijatuhkan oleh berdebah yang haus darah ini dengan tebasan tangan kirinya. Si Bok berkata kepada Bok bahwa sukunya tidak memakan orang setiap hari. Mereka makan daging dari berbagai satwa, nasi, serta buah-buahan liar. Namun, ujar sang kepala suku, sudah setahun ini mereka tidak makan nasi karena kegagalan panen. Bok yang saat itu tengah melukis si Bau, kemudian buru-buru menyajikan seketel nasi yang baru saja masak kepada mereka. Lalu dengan taburan garam, mereka menyantap nasi pulen tersebut. Sebagai kenang-kenangan, Bok memberikan bingkisan berupa uang dolar tiap orangnya yang telah dilukis dirinya. Selain itu, rombongan Dayak kanibal tersebut mendapatkan sepikul beras, untaian tasbih manik-manik, dan kain belacu yang panjangnya sekitar 22 meter untuk dibagi-bagi bersama. Sementara itu, kepala suku Sibau memberikan kenang-kenangan yang membuat merinding bagi penerimanya. Bok saat itu mendapatkan 2 tengkorak lelaki dan perempuan tanpa rahang bawah dan tropi dari pesiar berbulu kepala. Semuanya dibungkus daun pisang saat itu. Buku itu berhias 37 litografi dan ilustrasi umumnya tentang orang dan budaya Dayak. Si Bau juga memberikan kepada Bok sebuah perisai kayu yang dicat dengan pola warna semarak. Perisai tersebut konon dipercaya sebagai harta istimewa bagi mereka, ungkap Bok, yaitu berhiaskan helai-helai rambut yang diambil dari korban manusia yang pernah dimakannya. Gimana guys? Sungguh-sungguh sangat mengerikan, bukan? Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan jika ada dulur-dulur Barai yang ingin menambahkan dari postingan yang kami sajikan ini di kolom komentar. Terima kasih menonton, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.